Gue fokusnya hilang dikit. Tadi sempat hilang sih tapi ya udah. Dah. Ya saja. Jokes bapak-bapak. Aduh, gua terus nih nyari. Biasa bunyi depan lo lah. Ya. Oke. Nih. Hewan apa yang hidupnya tuh sederhana banget? Hewan. Hewan ya. Semut? Salah. Apa dong? Kadal. Kenapa tuh? Karena dia ala kadal ya. Anjing receh betul banget. Oke, mulai ya. Yuk. Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan sosok misterius di CCTV sampai ke hantu yang ada di kapal paling besar sedunia. Berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling menyeramkan. Gue gak tahu beban berapa, pokoknya banyak banget lah. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, penampakan hantu. Seperti yang selalu gue bilang ya, di rumah ini tuh ada banyak banget CCTV. Bahkan di sini tuh ada ya. Nih, nah, tuh. Tuh. Nah, itu tuh CCTV tuh. Ada CCTV di sini, ya. Entah kenapa gue terobsesi dengan kamera CCTV. Salah satu alasannya adalah harapan gue, CCTV gue ini bisa menangkap penampakan makhluk gaib. Sayangnya, sampai sekarang belum nih. Cuman ada nih cerita dari internet yang baru aja pasang CCTV, tahu-tahu langsung muncul dan mendapatkan penampakan makhluk gaib. Jadi satu video dari channel YouTube-nya yang bernama Sarah Sager yang nunjukin satu footage dari security kamera yang baru aja dipasang sama pacarnya. Nah, pas pasang CCTV itu kan mesti juga diperhatiin dong ya, angle dan FOV-nya ya, apakah si CCTV itu menyorot ke sudut yang mau direkam. Otomatis pas CCTV dipasang harus ada orang yang memonitor CCTV-nya ini. Si cowoknya Sarah itu lagi di luar pasang CCTV. Nah, si Sarah itu lagi di dalam melihat cuplikan CCTV dari arah monitor. Pas si Sarah lagi nontonin CCTV yang pacarnya pasang, dia notice bahwa di belakang pacarnya itu ada cewek dan sepersekian detik kemudian ceweknya itu hilang. Gue mau lo perhatiin baik-baik karena video penampakannya ini tuh cepet banget. I'm video recording him. Wait, I just seen a fucking something. God damn, really? Hi, Stacy. You look scary. Seperti yang lo lihat ini ya, ini gue slow motion nih. Pas di detik ketiga bisa lo lihat ada satu sosok yang ada di belakangnya pacarnya Sarah. Sosoknya ini tuh perempuan tinggi ya, karena badannya itu melebihi kepala si cowok. Dan ekspresi wajahnya itu datar dengan sorot mata yang terang. Si Sarah atau temennya atau orang yang di sebelahnya Sarah itu kayak notice dan bilang, wait, tunggu. Terus beberapa detik kemudian, sosok di sebelah pacarnya Sarah itu hilang entah kemana. Jujur, ini salah satu penampakan yang menurut gue bagus ya. Dari segi ceritanya, singkat, padat, jelas, dan dari segi penampakannya, itu juga cepat ada dan cepet juga nggak ada. Keempat, tangisan kuntilanak. Kalau lo suka dengan konten horor, pastinya udah familiar dengan mitos tangisan atau ketawanya kuntilanak. Katanya ya, kalau lo mendengar suara kuntilanak dan suaranya itu jauh, itu berarti dia dekat dengan lo. Kalau lo mendengar suara kuntilanak dan suaranya itu dekat, itu berarti dia lagi jauh dengan lo. Bener gak sih? Bener ya? Bener aja lah pokoknya. Jujur ya, gue gak tahu kebenaran mengenai mitos ini karena gue sendiri juga belum pernah mendengar terus membuktikan apakah itu dekat atau jauh, kayak gue belum pernah. Tapi nih ya, mau jauh atau dekat, kalau dengar suara tangisan dan ketawanya kuntilanak, lu tetap ngeri bro. Sama halnya dengan cerita video ini. Jadi nih ada video dari seorang user Facebook yang bernama Rian Conteras. Dia ngupload video di sekitaran tanggal 30 November 2020. Di dalam video yang dia upload berdurasi sekitaran 30 detik itu, dia bercerita bahwa dia waktu itu lagi lewat suatu jalan malam-malam. Pas itu dia mendengar suara ada cewek entah lagi ketawa atau nangis.
Dia langsung ambil HP nih buat merekam suasana di sekitaran dia, buat dijadiin bukti kalau dia tuh nggak halu. Nggak disangka-sangka, suara tangisan atau ketawa cewek itu makin kedengaran dan sosoknya itu ketangkap di sudut kamera. Nah, ini gue tahu nih, lo pasti udah siap-siap untuk ngecilin layar dan ngumpet di kolom komentar. Please lah jangan, ayolah full screen, ayo, bisa yuk, pasti lo bisa ya. Nah, kalau udah full screen begini nih, gue mau lo perhatikan baik-baik. Perra madre. Ah, su madre. Seperti yang lo lihat dan lo dengar ya, itu ada suara tangisan dan atau ketawa suara perempuan. Gue masih ambigu nih antara suara tangisan atau suara ketawa, karena beberapa orang mendengarnya seperti suara tangisan, beberapa orang lain itu mendengar suaranya kayak suara ketawa. Kalau lo perhatiin lagi, di beberapa sudut yang kerekam itu ada sosok perempuan pakai baju putih-putih gitu. Nah, videonya juga agak sedikit shaky ya, karena si Rian ini juga videoan sambil lari, sambil kabur. Walaupun begitu, wujud dari perempuan pakai baju putih ini beberapa kali terlihat walaupun Rian udah lari-lari. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Apakah ini beneran suara kuntilanak atau ini suara editan? Kalaupun ini beneran suara kuntilanak, kenapa suaranya deket, terus juga kuntilanaknya deket? Kan mitosnya kalau suaranya deket, kuntilanaknya jauh. Nah, gue mau tulis nih pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, patung atau hantu. Kalau beberapa video penampakan tadi itu singkat, padat, jelas, dan cepat ya. Kali ini ada penampakan yang menurut gue kurang jelas, tapi slow motion begitu. Kali ini ada cerita yang diupload oleh seorang user YouTube yang bernama Chris Hankoski. Dari deskripsinya di videonya ini ada cerita kalau ayahnya Chris itu dulunya tinggal di satu rumah di daerah California Selatan bersama keluarganya. Sejak kecil ayahnya ini sering mengalami hal-hal gaib, hal-hal aneh dan hal mistis. Kok bisnis sih? Misalnya kayak lihat sosok perempuan gitu di pintu kamar, terus pintunya terbuka sendiri tiba-tiba, sampai lihat benda yang bergerak secara sendirinya. Baru pas tahun 1970-an, ayahnya ini itu pindah ke rumah lain. Tapi karena neneknya Chris meninggal, ini akhirnya tahun 90-an, ayahnya itu balik lagi menempati rumah yang angkernya itu. Nah, Chris dan kakaknya ingin membuktikan apakah bapaknya ini beneran punya pengalaman mistis di rumah itu atau hanya sekedar halu. Akhirnya Chris dan kakaknya tuh sengaja masang kamera CCTV, lagi-lagi CCTV ya, untuk mencari kebenaran dari kisah di rumah bapaknya ini. Chris pasang kameranya dan meninggalkan rumahnya begitu aja, kosong melompong. Besok harinya, Chris balik lagi nih ke rumah bapaknya untuk melihat footage yang ada di CCTV. Pas Chris lihat, dia bingung dan juga merinding dong. Dia notice bahwa ada semacam kayak patung, benda, makhluk gitulah yang lewat secara perlahan-lahan di ruang tamunya. Gua mau lo perhatikan videonya baik-baik. Seperti yang lo lihat ini ya, secara perlahan muncul sesuatu gitu di sudut ruangan. Awalnya nih sosoknya tuh kayak ngintip gitu. Nah, makin lama itu sosoknya makin kelihatan gitu ya, tertangkap di kamera. Sosoknya juga agak sedikit membingungkan. Entah kenapa ya, kalau di mata gue tuh kayak gimana ya? Gimana sih bahasanya? Kayak orang yang jalan, gue bingung sih, kayak merangkak kayak kayang tapi jalan gitu. Kayak orang ngintip jalan. Ya gue susah jelasin, pokoknya kayak kayang tapi jalan gitu ke belakang.
Tapi di satu sisi lain kayak juga nih kayak makhluk yang lehernya panjang. Aduh, gue juga bingung karena nih kameranya kualitas videonya juga agak-agak sedikit kurang nih. Gue coba cek kolom komentar dari video ini. Beberapa ada yang bilang kalau ini sebenarnya adalah kursi goyang yang lagi ditarik atau digeser. Ada yang bilang juga ini tuh patung yang ditarik. Ada yang bilang juga kalau ini tuh penampakan makhluk gaib yang punya leher panjang. Nah, menurut kalian, ini sebenarnya sosok apa sih? Gue pengen tahu di mata kalian ya, ini tuh bentukannya kayak apa? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kedua, pocong melayang. Gue yakin banget, pasti ada di antara lo nih ya, yang nonton video ini ya, itu pas lagi di kantor. Ada juga yang nontonnya pas pagi-pagi nih, kalau lagi kerja, atau juga ada yang nontonnya tuh sambil ya sebagai apa ya, temen lembur. Nah, buat lo yang nonton pagi-pagi sih aman-aman aja ya. Tapi buat lo yang nontonnya malam-malam, gue punya cerita spesial buat lo. Jadi nih, ada cerita beserta video dari seorang user Reddit ya. Kebetulan user Redditnya ini bekerja di sebuah kantor yang udah lama dibangun, udah cukup tua jadinya. Dia bekerja sebagai operator security gitu. Jadi kerjaan dia tuh ya tiap hari nontonin cuplikan CCTV. Kayak udahlah, meneng depan monitor yang isinya tuh tampilan CCTV. Pada satu malam, ceritanya si operator yang juga jaga malam itu melihat beberapa kali ada siluet putih di satu lorong melalui kamera CCTV-nya. Setelah diperhatikan lebih seksama lagi ya, ternyata sosok putihnya itu mirip dengan pocong. Gua mau lo perhatiin baik-baik. Look like she's floating, Bob. Is that it? Nah, seperti yang lo lihat di footage ini ya, ada sosok putih yang melayang ke ujung lorong. Awalnya sih diam di tengah, terus gak lama dia menghilang ke arah sisi tembok. Nah, si security bercerita bahwa sosoknya ini tuh melayang. Lo lihat kan itu kayak ngambang gitu, nggak ada kakinya. Awalnya gue mengira bahwa ini tuh sebenarnya kayak serangga gitu yang nemplok di kamera CCTV. Kan banyak tuh ya kayak sosok putih atau hitam gitu yang melayang lalu tertangkap oleh kamera CCTV. Dan ternyata itu setelah diperhatikan lagi malah lalat terbang atau semut, laba-laba atau lebah yang mencari ibunya gitu. Nggak tahu lah. Tapi si user Reddit ini yakin bahwa penampakannya ini itu bukanlah serangga yang nemplok di depan CCTV. Karena ketika dilihat dari angle lainnya, ternyata ada sosok putih yang beneran ada. Nah, seperti yang lo lihat ini ya, ini adalah cuplikan CCTV dari sudut lain. Bisa dibilang ini adalah cuplikan dari dalam ruangan yang bersebelahan sama lorong yang ada penampakan putih-putihnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa di situ ada semacam kaca jendela nih. Nah, dari kaca jendela ini ternyata kelihatan juga penampakan putih-putihnya, yang bisa dibilang sama dengan penampakan di lorong tadi. Buat lo yang sekarang lagi lembur atau lagi bekerja di gedung kantor yang dibangun sejak lama, coba deh ngobrol-ngobrol sama security. Pasti ada aja kejadian yang aneh di kantor lo. Pertama, hantu korban Titanic. Gue yakin nih, pasti lo tahu dengan kapal Titanic ya. Bagi yang belum tahu, kapal Titanic ini, anjing ada yang nggak tahu Titanic gitu ya. Jadi gini, kapal Titanic itu adalah kapal yang dibuat sekitaran tahun 1900-an yang bisa dibilang ukurannya sangat-sangat besar dan juga sangat-sangat canggih pada masa itu. Saking besar dan saking canggihnya kapal ini, kalau nggak salah ya si kapten kapal Titanic itu kalau nggak salah pernah bilang kalimatnya begini kalau nggak salah ya, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic. Sayangnya kapal ini tenggelam dan menewaskan sekitaran 1.500 orang. Ketika kapal Titanic tenggelam, beberapa bangkai kapal yang mengapung atau yang masih terjangkau oleh manusia di kedalaman laut itu disimpan dan dikenang di sebuah museum yang bernama Titanic Museum. Lokasinya berada di Pigeon Forge, Tennessee, Amerika Serikat.
Nah, bangunan Titanic Museum ini juga dibentuk mirip dengan kapal Titanic aslinya, supaya orang-orang yang berkunjung itu bisa tahu sekiranya bagaimana situasi dari kapal Titanic. Jadi bisa dibilang kayak dibuat replika. Nah, satu channel YouTube yang bernama Ghost Hunts Weekend sengaja bikin penelusuran di museum itu. Mereka membuat video penelusuran di Museum Titanic karena mereka mendengar banyak kabar atau cerita bahwa Museum Titanic ini dihantui oleh makhluk gaib yang berpenampilan seperti awak kapal atau penumpang kapal Titanic. Tim Ghost Hunts Weekend datang ke sana dengan peralatan lengkap kayak penelusuran hantu yang biasa dia bikin di channelnya ya. Mereka setiap ekspor itu nggak sendirian, melainkan juga ajak beberapa viewersnya gitu yang mau ikutan untuk mengekspor bareng. Nah, pas proses eksplorasi, mereka mendapati suara-suara aneh kayak suara-suara benturan di tembok kapal. Buat gue itu cukup ngeri ya, tapi ada yang lebih ngeri lagi nih ya. Gue mau lo perhatiin baik-baik karena penampakannya ini bisa dibilang cepet ada, cepet nggak ada. Are you trying to escape? The ship is sinking and filling with water. We can get the keys and open this gate. Just knock on the gate or knock on a wall, let us know you're in there, and we'll grab the keys. What was that? There's like banging here, and then that went off at the same time. Did you see something? No, I heard it. I don't know where that came from. I couldn't tell if it was here. Yeah. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. Can't hear you if you're in there. Seperti yang lo lihat ya, pas kameranya agak ke atas gitu untuk memperlihatkan tim Ghost Hunts Weekend dan lain-lainnya, di belakang orang ini itu muncul penampakan sosok serba hitam dengan rambut panjang lewat gitu aja kayak mau berjalan menembus tembok. Kalau gua slow motion ya, di sini makin kelihatan jelas ya, rambut panjang dan terus tubuhnya tuh juga agak bongkok dan dia kayak mau jalan ke arah kanan kamera. Kebetulan di sana tuh emang sudut ruangan yang nggak ada pintunya. Si cowok yang pakai topi terbalik ini ya, dan si cewek yang pakai jaket di sebelahnya ini nggak notice kalau ada penampakan di belakangnya. Menurut gue ya, ini gue doang mungkin ya, ini ya kayaknya sih gue doang, gue nggak tahu nih ya. Kalau ada yang bergerak gitu di belakang gue, kalau ada kayak orang lewat gitu di belakang gue, misalnya si Jody lewat belakang gue tuh kayak pasti kayak notice kayak oh ada Jody di belakang gitu, siapa gitu kayak oh di belakang ada Bimo gitu, kayak siapapun yang lewat di belakang gue gitu pasti notice karena ya gue pengen tahu siapa yang di belakang gue gitu aja, pengen tahu dia lagi ngapain. Sedangkan si cowok dan si cewek ini itu dia nggak notice. Bisa jadi si cowok dan si cewek ini nggak notice kalau di belakangnya ada yang lewat karena emang di matanya mereka itu emang nggak ada siapa-siapa yang lewat. Bisa jadi juga berarti ini kan adalah yang lewat itu makhluk gaib. Nah, menurut kalian makhluk yang lewat di belakang cowok bertopi ini tuh apa? Apakah makhluk halus atau salah satu temannya yang kebetulan mirip dengan makhluk halus? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Sebelumnya gue minta maaf banget kalau di minggu pertama bulan Januari gue nggak upload video ya, minggu kemarin lebih tepatnya, karena ya gue pengen sedikit liburan dulu ya. Lo kan tahun baru nih udah dapat 4 video dari gue. Masa iya gue langsung buat lagi 2, anjing capek. Maka dari itu minggu kemarin gue istirahat dulu sebentar. Minggu ini baru deh ada video malam Jumat 1 nih ya. Dan juga video tentang Harry McLeary, dimana dia itu mendapati suatu peristiwa aneh, peristiwa gaib dari Alexa. Cuplikannya kayak gimana? Gue mau lo tonton baik-baik ya. A deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance. Hey. But I have a skill you might like. What the fuck? Wanna try it? Chee-hee, 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 chee-hee. Nah, lo penasaran kan dengan cuplikan Alexa tadi? Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya, karena videonya itu akan diupload di hari Sabtu atau Minggu. Standby terus, subscribe dan nyalain notifikasinya.
kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena ya video itu yang tadi itu ceritanya akan lengkap gue bahas nanti. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.